wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita bertemu lagi Bu ya. Jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang masalah pencegahan kekerasan perlakuan salah terhadap anak. Jadi ini adalah salah satu pembahasan yang istilahnya menyangkut tentang anak-anak kita. Jadi ibu di sini harus berperan penting karena ibu adalah salah satu orang yang betul-betul dekat dengan anaknya. Jadi di dalam pembahasan ini kita akan membahas tentang jenis-jenis kekerasannya. Jadi dalam pembahasan ini ada tiga yang dibagi adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual. Kekerasan fisik itu kalau umpamanya pernah tidak ibu-ibu ketika anak berbuat salah langsung diambilkan tongkat kayu untuk dipukul? Pernah tidak? Kalau umpamanya biasa pulang malam atau tidak mengaji langsung diambilkan kayu untuk dipukul? Biasa saya pukul. Nah, itu sebenarnya salah satu cara yang tidak dibenarkan karena menurut pembahasan ini akan mengganggu fisik anak, entahkah itu bekas luka yang akan menjadi tanda bahwa mereka itu pernah mengalami kekerasan. Nah, yang kedua adalah tentang masalah psikis. Jadi di sini berbicara tentang cara kita berbicara bertutur kata kepada anak-anak kita ketika anak-anak kita melakukan kesalahan. Jadi kalau umpamanya anak-anak kita istilahnya melakukan sesuatu tidak benar, langsung dibilangi bodoh sekali ini, percuma sekolah. Jadi biar itu salah pukul paku, dibilang percuma ke sekolah, padahal di sekolahnya tidak belajar pukul paku. Jadi di sini adalah cara kita untuk mengeluarkan kata-kata agar kata-kata itu tidak semacam membuat anak-anak ini jatuh mentalnya. Jadi ketika kata-kata kasar itu keluar, mereka akan terganggu dalam hal cara berpikirnya, dan ini akan berdampak dengan mereka di kemudian kelak. Jadi kalau masih sering di kata-kata kasar, mungkin mereka akan terbiasa untuk melakukan ke teman-temannya juga, dan itu akan menjadi hal biasa bagi mereka. Jadi selanjutnya tentang masalah seksual. Jadi permasalahan seksual ini adalah salah satu permasalahan yang jadi fokus kita juga, karena yang harus dijelaskan ke anak-anak itu apapun yang ada di tubuhnya adalah hak dia dan harus dia jaga. Dan yang paling harus ditekankan ketika mereka sudah balik. Jadi siapapun yang memegang seluruh tubuhnya adalah tidak diperbolehkan, karena yang berhak memegang tubuh mereka adalah diri mereka sendiri. Jadi itu yang harus ditekankan agar orang-orang semua yang datang, jadi kalau umpamanya ada orang yang tembak anak tak atau mau jadi pacarnya, nah harus dijelaskan itu pacarnya itu tidak boleh pegang dengan semena-mena, karena itu tidak diperbolehkan baik pun dalam agama ataupun dalam aturan perundang-undangan kita. Nah selanjutnya apa sih dampak ketika perlakuan kasar ini ataupun terjadi kepada anak-anak kita? Nah ada beberapa dampaknya. Dampaknya itu adalah tentang tanda-tandanya. Mungkin saya akan jelaskan di sini tanda-tanda terjadi kekerasan seksual. Jadi terkadang kalau anak-anak yang mengalami kekerasan seksual itu terkadang berubah perilakunya. Jadi perilakunya itu terkadang mengurung diri, yang dulunya aktif berbicara sekarang jadi pasif, yang dulunya ceria sekarang murung. Nah itu adalah salah satu tanda yang orang tuanya harus peka. Kenapa sih anak-anaknya ini bisa berubah secara drastis? Nah yang selanjutnya adalah tentang masalah ketika mereka mendapat kekerasan seksual. Nah, terkadang kalau umpamanya anak-anak mengalami kekerasan seksual itu, mereka di daerah sensitifnya itu mengalami istilahnya namanya cedera, ataukah kalau umpamanya di sisi kesehatannya itu mungkin terkadang kalau umpamanya daerah sensitifnya berdarah segala macam yang seharusnya belum pada waktunya dan itu terjadi pada anaknya. Nah, itu harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan agar diperiksa oleh orang-orang kesehatan agar ibu-ibu tahu apakah ini tanda-tanda kekerasan atau tidak. Nah, mungkin dari pembahasan ini ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Sudah paham. Sudah paham. Jadi untuk sebagai orang tua yang istilahnya bisa
menjaga anak-anaknya. Di materi ini mungkin cukup untuk bekal ibu-ibu untuk sebagai pegangan agar kita bisa mengetahui tanda-tanda awal ketika anak-anak kita mengalami yang namanya kekerasan. Dan juga ibu-ibu ketika mendapat materi ini sudah bisa membedakan mana perlakuan yang baik kepada anak dan mana perlakuan yang tidak seharusnya diberikan kepada anak. Jadi untuk hari ini sekian dulu pembahasan kita. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.